Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dalam rangka persekutuan doa kita malam hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sebagai kelanjutan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Baik, sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah pencipta langit semesta yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini kami bersyukur karena mendapat kesempatan untuk berdoa walaupun di rumah masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua yang akan merenungkan firman-Mu. Biarlah hormat kemuliaan bagi namamu, dan Engkau kiranya bekerja menyertai dan kuasa-Mu di dalam keberadaan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 12 sampai 16. Mari kita memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari orang-orang di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita memang secara khusus memperhatikan perikop ini, dan di sini ada tentang tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kita sama-sama merenungkan tentang pelayanan rasul-rasul yang juga disertai dengan tanda-tanda mujizat. Nah, pada minggu yang lalu kita mendengar atau kita merenungkan tentang Ananias dan Safira. Gereja mula-mula kita dapat melihat bagaimana mereka berkembang dengan pesat. Dan hal yang sangat mendasar yang tidak dapat diabaikan ialah kehidupan jemaat mula-mula itu berbeda sekali. Dan mereka, selain kita melihat di dalam konteks sebelumnya dalam pasal 4, mereka selalu berkumpul, mereka selalu bersama-sama bersekutu dan berdoa. Dan pada perikop yang lalu, mereka pun juga di dalam hal pelayanan, mereka benar-benar dimurnikan. Allah sendiri yang bekerja dan menyatakan kuasanya untuk memurnikan dengan cara mendisiplin jemaat. Semua jemaat begitu antusias, tetapi di tengah-tengah pelayanan itu, di tengah pelayanan diakonia, persembahan, ada saja satu pasang suami istri yang justru mencobai Tuhan, dan bahkan mereka dengan sikap yang tidak takut kepada Tuhan, dan mereka akhirnya mati. Dan disinilah kita melihat satu gambaran tentang bagaimana gereja itu harus menjaga kekudusan, kemurnian,
secara khusus di dalam pelayanan yang dibuat. Siapapun, jangankan bicara pendeta, jemaat pun harus kudus. Dan di dalam bagian ini penting sekali Bapak Ibu, Tuhan akan bekerja di dalam gerejanya, di tengah-tengah gereja, tengah umatnya. Ketika ada ketaatan, ada kesungguhan. Nah, kita masuk pada poin pada perikop ini berbicara tentang bagaimana tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu ada bersama dengan orang-orang yang percaya, khususnya para rasul yang melayani. Mari kita perhatikan di dalam bagian ini saya akan melihat dulu bagian yang terpenting, yang intern dan juga yang ekstern. Apa yang terjadi di dalam jemaat itu. Kita perhatikan di dalam ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda-tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Pelayanan yang tentu dengan adanya mujizat tidak terlepas daripada orang-orang atau hal-hal yang ada di dalam jemaat itu, di mana Tuhan akan bekerja untuk menyatakan mujizat. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalau Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mujizat melalui gerejanya. Mungkin di dalam bentuk-bentuk atau wujud mujizat bagi setiap pelayanan itu berbeda-beda. Tetapi prinsip yang perlu kita mengerti tentang mujizat itu hanya berpusat pada Tuhan. Tuhan menyatakan belas kasihannya melalui mujizat. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat orang diusir dari kuasa kegelapan, ada mujizat-mujizat lain yang terjadi, ada belas kasihan Tuhan di dalam mujizat itu. Mujizat juga akan meneguhkan kebenaran pemberitaan Injil. Jadi mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Semakin teguh kepada Injil yang diberitakan. Tidak ada mujizat di dalam kekristenan yang keluar daripada konteks kebenaran Injil. Dan kita juga tahu bahwa banyak lingkungan atau hal-hal lain juga yang bisa membuat mujizat. Tetapi di dalam iman Kristen, mujizat, tanda-tanda mujizat yang terjadi yang Tuhan nyatakan itu akan meneguhkan kebenaran pemberitaan Injil yang disampaikan baik para pengkhotbah, orang-orang Kristen yang hidup oleh Injil. Kemudian, mujizat itu pun juga akan menunjukkan setiap orang yang Tuhan pakai. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk melakukan mujizat. Tetapi orang-orang yang dipakai Tuhan itu kita akan lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan memegang teguh akan janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, pada saat ini mari kita perhatikan dulu dalam ayat 12. Secara internal, di dalam lingkungan kekristenan, di dalam lingkungan para rasul dan orang-orang percaya itu, mereka adalah orang-orang yang dipenuhi, jelas dipenuhi dengan kuasa daripada Allah. Dan kita tahu ketika orang-orang itu dipenuhi dan kuasa Allah, mereka dapat melakukan mujizat sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Nah, ketika mereka pelayanan, nanti kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, tanda-tanda mujizat itu memang sudah dijanjikan, ya. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang memberitakan Injil, jadi jangan takut. Prinsipnya yang penting sekali ialah ketika para rasul membuat mujizat, mereka selalu didasari dengan motivasi kasih Allah, belas kasihan Tuhan. Tidak ada tujuan para rasul untuk mengadakan mujizat supaya namanya dipuja, dipuji. Di mana mujizat-mujizat itu akan membuat mereka menjadi orang kelihatan hebat. Semua hanya belas kasihan Tuhan.
Mereka melakukan mujizat itu, mereka pelayanan dari sana ke sini, mereka melakukan pelayanan itu hanya belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu, kita semua harus percaya bahwa hidup kita ini sesungguhnya ada di dalam kemurahan daripada Tuhan. Bila kita masih ada sampai saat ini. Kita mensyukuri bahwa Tuhan memberikan napas kehidupan. Dan ketika napas kehidupan itu kita hirup, kita hembuskan, kita akan mengerti betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan menciptakan kita. Dan di dalam rancangan itulah kita akan mengerti bahwa Tuhan dapat bekerja melalui kehidupan kita untuk menyatakan karya Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Jadi mujizat yang kita alami, segala keajaiban yang kita alami dalam pelayanan itu bukan kita. Bukan untuk kemegahan kita, kehebatan kita, tetapi kasih daripada Tuhan. Nah, ini yang penting sekali. Sekarang gereja-gereja mungkin betapa semangatnya mempromosikan kebaktian kesembuhan ilahi, kebaktian KKR, pelayanan, mujizat. Mujizat dan sebagainya itu hanyalah belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan memakai para pendeta, memakai para hamba Tuhan dan siapa saja untuk melakukan mujizat, itu hanya belas kasihan Tuhan. Bukan pendeta itu yang hebat. Tapi Tuhan yang maha kuasa yang bekerja melalui hamba Tuhan tersebut. Nah, di antara banyak kemudian masih di dalam internal mereka semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Yang menarik sekali ini kita sudah lihat juga di dalam beberapa perikop sebelumnya bagaimana gaya hidup jemaat itu selalu berkumpul tiap-tiap hari, berdoa dan bahkan mereka sampai pada tindakan mengasihi. Mereka apa yang mereka miliki, mereka bisa bagikan menjadi milik bersama dalam arti mereka merasakan senang dan susah bersama. Nah, di dalam bagian ini mereka selalu berkumpul ya di Serambi Salomo. Kita tahu Serambi Salomo itu pelataran di sebagian timur Bait Allah dan itu menjadi tempat yang terbuka. Dapat dikunjungi banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka bisa datang untuk ke Bait Allah dan di situ mereka bisa duduk dan bahkan mereka bisa banyak kesempatan. Dan orang-orang percaya menggunakan tempat ini sebagai tempat di mana mereka untuk bersekutu bersama-sama. Menarik sekali ya. Tempat adalah yang terbaik, yang penting sekali bagi orang-orang percaya. Jemaat mula-mula untuk berkumpul, bukan saja di rumah mereka, tapi juga di pelataran Bait Allah. Mereka menunjukkan siapa diri mereka, kesaksian hidup mereka. Disitulah mereka bisa bercerita tentang Yesus. Disitulah mereka bisa memberikan kekuatan, nasihat. Dan disitulah dikatakan mereka dalam persekutuan yang erat. Ya, ini perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu. Orang Kristen haruslah menjadi di mana komunitas itu menjadi komunitas yang memberikan kehangatan, memberikan sukacita, memberikan semangat dan bahkan memberikan dorongan untuk maju di dalam perjuangan hidup ini. Jika mereka bersekutu erat itu memang tidak mudah. Orang melihat mereka dan mungkin juga ada para pengawal ataupun yang mengawasi Bait Allah juga melihat mereka. Dan ada juga kelompok-kelompok yang segan dan mungkin tidak bisa bergabung untuk dengan mereka ya dikatakan. Tetapi mereka tetap ada di tempat itu untuk menyatakan siapa diri mereka yang sudah menjadi milik Tuhan. Yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Poin kita dalam bagian ini, dalam internal, apakah kita sebagai gereja, orang Kristen, juga punya semangat seperti ini? Ketika kita berkumpul di gereja, atau kita dalam komunitas, misalnya di dalam persekutuan yang kita, apakah kita juga
memiliki persekutuan yang erat untuk menunjukkan tentang kasih Tuhan yang sudah kita alami. Bagaimana Yesus Kristus sudah mati dan menebus kita, bangkit, memberikan pengharapan bagi kita. Adakah itu? Ataukah pertemuan-pertemuan kita menjadi pertemuan di mana kita menggosipkan orang, membicarakan kejelekan-kejelekan orang, dan macam-macam yang justru tidak mempermuliakan Tuhan. Disinilah tantangan bagi kita gereja masa kini. Kesaksian itu dapat kita tunjukkan dalam komunitas kita, persekutuan yang erat. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sadar bahwa kita masing-masing punya persoalan. Kita punya pergumulan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup ini, kita sadar bahwa hidup ini mungkin saja semakin sulit. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Justru di dalam komunitas seperti ini, ketika berkumpul secara erat, disitulah kita bisa berbagi semangat, memberikan kekuatan secara rohani. Bahkan ada solusi-solusi khusus bagi usaha yang sedang dikembangkan, yang secara positif untuk membawa kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang hadir di situ untuk dapat maju dan berkembang di dalam iman kepada Tuhan. Itulah yang terjadi secara internal. Jadi, bukan saja kuasa Allah nyata di dalam kehidupan orang percaya, para rasul, para hamba Tuhan, tetapi juga mereka saling menguatkan persekutuan yang erat. Dan ini sangat penting. Allah akan bekerja dengan sangat luar biasa ketika setiap orang-orang tidak hanya sekedar percaya, tetapi lebih jauh memiliki persekutuan yang erat, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama saudara seiman. Berikutnya kita memperhatikan dalam ayat-ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 14 itu sampai 16 itu dari eksternal. Apa dampaknya? Rupanya ada reaksi, ada respon, ada dampak yang secara langsung kita lihat, tapi juga ada dampak yang didengar dan begitu banyak orang bereaksi, memberikan respon. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Ya, kita tahu bahwa banyak kelompok orang yang ada di tempat itu dan dari golongan-golongan tertentu mungkin bereaksi segan atau mungkin tidak mau bergabung. Terlihat seperti eksklusif ya, seperti yang sangat khusus begitu. Tetapi di sini menggambarkan bahwa apa yang dilihat dalam kehidupan orang percaya saat itu membuat orang-orang lain harus mempertimbangkan dan memikirkan bagaimana kehidupan mereka dibanding dengan orang-orang percaya saat itu. Ya. Mereka tidak ada yang berani, segan, atau mungkin merasa kita bukan dari golongan itu. Tetapi perhatikan kalimat selanjutnya, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ya. Hal yang positif, hal yang sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan pasti akan membawa dampak. Ketika ada persekutuan yang rukun, Mazmur 133 mengatakan, seperti embun Gunung Hermon yang turun Gunung Sion, dan yang menarik situ kesanalah berkat Tuhan. Ketika persekutuan itu erat, hubungan yang erat, banyak orang menghormati. Dan kita sadar itu secara natural atau secara wajar bahwa orang akan respect terhadap persekutuan yang baik, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan sukacita. Orang tidak akan respect dengan satu kumpulan yang justru bentrok satu dengan yang lain dan bahkan terjadi konflik. Tapi poin ini mengajarkan kepada kita, orang melihat gereja. Mungkin orang melihat gedung, mungkin orang melihat program, tetapi akan paling kuat
dan sangat berkesan. Orang melihat kehidupan, kesaksian hidup jemaat. Ya, ketika jemaat itu memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan, orang salut, menghormati. Bagaimana dengan kita? Kemudian respon berikutnya, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki atau perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan, membaringkan di atas balai-balai dan tilam. Apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Dan ini dampak dan bahkan secara langsung orang-orang itu percaya. Ada yang memberikan keputusan, mengambil keputusan untuk percaya pada Tuhan. Banyak, tidak disebutkan jumlahnya ya. Kita sudah lihat yang lalu ada pertambahan 3.000 sampai 5.000 orang laki-laki dan di sini bertambah. Kualitas kehidupan seorang yang percaya kepada Kristus, kualitas gereja, apa yang sungguh ditanamkan dengan benar dan kuat di dalam gereja akan menghasilkan kuantitas. Itu mungkin orang berteori secara penginjilan harus disampaikan. Memang para murid, para rasul saat itu juga memberitakan. Mereka ada di situ dan mereka bukan merasa diri harus tidak perlu memberitakan. Mereka sangat bersemangat untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan orang datang percaya. Dan kita tahu orang yang percaya itu akan melanjutkan. Apa yang sudah dia alami akan melanjutkan dan membawa banyak orang. Dan kita melihat bukan saja orang dibawa untuk mengenal Tuhan, tapi juga ada orang-orang sakit, orang-orang yang diganggu roh jahat. Saya mau catat hal ini untuk kita renungkan. Hal yang utama di dalam kehidupan kita adalah keselamatan jiwa. Itu sangat penting. Sedangkan mujizat kita tahu itu belas kasihan Tuhan dan itu juga hal-hal yang akan meneguhkan berita keselamatan Injil. Itu mungkin ada yang merubah prioritas mujizat dahulu baru keselamatan. Bukan. Kita harus mengutamakan apa yang sangat penting dalam rancangan Allah ialah keselamatan jiwa. Sedangkan kesembuhan, diusir dari roh jahat itu adalah hal-hal yang akan menguatkan, yang akan memberikan satu kerinduan dan semangat untuk tetap setia. Itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil. Tetapi di dalam sisi ini, kita harus menempatkan diri kita bahwa jiwa itu yang terlebih penting. Apa artinya sebuah mujizat yang besar? Begitu banyak orang disembuhkan, tetapi jiwanya tidak selamat. Dan ini sama dengan hal-hal yang sifatnya materi, fisikal. Bukannya Tuhan tidak memperhatikan, tapi Tuhan ingin datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan disinilah kita bisa menggarisbawahi para rasul tetap konsisten pada misi mereka, ialah berita tentang Yesus Kristus, Juru Selamat dunia itu. Sedangkan ketika mereka dapat menjalankan pelayanan dengan tanda-tanda dan mujizat, itu adalah kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, baik untuk diri mereka sebagai para rasul, para pelayan, maupun bagi orang-orang yang mengalami mujizat. Ketika Yesus juga pernah mengatakan, manakah kepada seorang lumpuh untuk lebih mudah berkatakan bangun
dan sembuh atau mengampuni dosa. Yang sangat dibutuhkan orang lumpuh itu adalah pengampunan dosa. Sedangkan dia berjalan itu adalah hal-hal yang memang spektakuler, mujizat. Tetapi apa artinya dia berjalan tapi tidak mengalami pengampunan dosa? Nah, disinilah Bapak Ibu kita boleh mengerti. Ketika Tuhan memakai kita dengan tanda-tanda mujizat, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jiwa seseorang itu sangat berharga. Sedangkan ketika seorang itu disembuhkan secara fisik, dia mengalami mujizat, itu bagian-bagiannya akan meneguhkan imannya untuk tetap setia mengiring Tuhan. Kalau begitu, dalam pelayanan adanya mujizat yang kelihatan hebat atau tidak adanya mujizat, kita tetap pada visi kita yang jelas, misi kita yang jelas ialah Yesus Kristus harus diberitakan. Bukankah Yesus harus menderita, disalib, mati, dan bangkit? Dan bagi orang-orang tertentu itu sesuatu yang mengatakan itu konyol, kebodohan. Tetapi kita dapat percaya bahwa Kristus mati di kayu salib itu pun adalah sebuah mujizat terbesar. Karya yang terbesar. Dengan kematian di kayu salib, dan kemudian dia bangkit, dia mati, dia bangkit. Itu kuasa Allah yang luar biasa. Nah, dari bagian ini, Bapak Ibu, semangat kita untuk melayani, memberitakan Injil, pelayanan dalam gereja tetap fokus dengan benar. Kita tidak terobsesi dengan mujizat-mujizat yang hebat, tapi kemudian kita kehilangan berita Injil yang harus kita sampaikan. Apa yang dijelaskan di sini menggambarkan orang-orang banyak datang, dan saya tertarik dengan satu hal yang mungkin dikatakan banyak orang membawa di jalan, di balai, dan seperti memang di pelataran itu mungkin tidak ada tempat yang ini orang-orang itu di jalan, dan ketika Petrus lewat bayangannya bisa menyembuhkan. Seolah-olah media ini mengajarkan bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan sampai bayangannya pun. Beberapa hari lalu saya mendengar sebuah hal yang menarik. Ada seorang hamba Tuhan yang maaf dengan kentutnya bisa kemudian buat mujizat menyembuhkan orang. Suatu hal yang sangat aneh ya. Tetapi di sini bisa saja mujizat Tuhan ludah di tanah dan kemudian diaduk dan kenakan ke mata sehingga mata sembuh. Media apa saja bisa dipakai ya. Tetapi ketika orang itu sembuh, selain kita tahu iman daripada Petrus jelas bergantung kepada Tuhan, tetapi orang itu pun juga harus memiliki iman. Bukan beriman kepada Petrus, tapi beriman kepada Tuhan. Nah, dari sini kita melihat akhir zaman ini fenomena mujizat macam-macam. Ya. Tetapi kita harus benar-benar jeli. Tuhan, mana mujizat dari Tuhan, mana mujizat yang dipakai oleh setan atau pakai oleh berbagai kuasa-kuasa kegelapan lainnya. Jelas tadi belas kasihan Tuhan, dan kemudian diarahkan kepada berita Injil, dan orang yang dipakai adalah orang yang benar-benar bergantung pada Tuhan, beriman teguh kepada Tuhan, dan juga ada iman di dalam diri orang yang mengalami mujizat. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan, bukan kepada yang lain. Akhirnya saya ingin menggarisbawahi bahwa kalau Tuhan memakai kita dengan mujizat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Mungkin dia bisa memakai jemaat biasa untuk berdoa dan memberikan kesembuhan. Tuhan bekerja melalui doanya. Tapi di situ bukan orang itu yang hebat. Tuhan yang maha besar.
Ketika Petrus dipakai, bayangannya pun bisa saya ingat bahwa Tuhan Yesus pernah dijamah jubahnya pun pisah. Orang yang dijamah itu pun juga, orang yang menjamah itu bisa sembuh. Tapi di sini poin, berbagai media bisa saja, tetapi kita harus menguji apakah itu mujizat dari Tuhan atau itu mujizat dari kuasa-kuasa gelap. Dan di sini ada dikatakan orang yang diganggu roh jahat juga datang, ya. Mereka membawa juga orang yang diganggu roh jahat. Bapak Ibu, peperangan kita secara rohani ialah melawan kuasa-kuasa kegelapan. Iblis dan segala pengikutnya berusaha ingin menjatuhkan orang percaya. Hal yang paling penting, karena roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar, kita harus berpegang teguh. Peperangan kita menggunakan senjata-senjata Allah, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Tuhan yang selalu menguatkan kita seperti yang diungkapkan dalam Efesus pasal 6. Dan itu harus kita pegang, harus kita gunakan. Jangan jadi orang Kristen yang ketika kuasa gelap datang kemudian kita panggil lagi orang-orang pintar. Kita punya kuasa yang jauh lebih besar. Dan adakah kita kuat di dalam Tuhan? Adakah kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan? Setiap hari kita memperlengkapi diri kita dengan senjata-senjata rohani melawan kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai orang-orang yang memberitakan Injil. Tuhan menyertai orang-orang yang pergi untuk menyatakan kasih Tuhan dimanapun. Itu sebabnya melalui poin ini biarlah kita di dalam lingkungan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kuasa Allah jauh lebih besar daripada segala kuasa di dunia ini. Kemudian biarlah persekutuan kita semakin erat. Komunitas kita adalah komunitas yang semakin membangun. Bukan tempat komunitas untuk kita bergosip dan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Banyak orang Kristen jatuh karena bagian ini. Komunitas persekutuan Kristen bukannya saling membangun, saling menjatuhkan. Bahkan banyak iri, dengki, dan sebagainya. Kehidupan Kristen yang mau dipakai Tuhan menjadi berkat mujizat bagi banyak orang adalah kehidupan yang persekutuan yang erat, hidup yang rukun, di mana saling mengasihi, saling menguatkan. Kemudian itu akan secara otomatis dan juga akan berdampak. Orang akan dibawa untuk mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kita, melalui berita yang kita sampaikan, dan orang itu pun akan meneruskan. Kiranya jemaat The Alliance Bible Church juga punya semangat seperti ini. Mujizat Tuhan dapat terjadi di dalam jemaat yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh percaya Tuhan bekerja melalui mereka, dan bahkan hidupnya, hidup yang bersekutu satu dengan yang lain, yang saling menguatkan, saling meneguhkan. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami sangat bersyukur. Persekutuan doa kami malam hari ini kami boleh kembali diberikan semangat secara rohani. Kami sadar peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu dunia ini, yang dimana iblis dan segala roh-roh akan mempengaruhi dan bahkan mau menjatuhkan kami. Kami bersyukur karena Yesus Kristus sudah mati dan bangkit untuk menebus kami. Di dalam diri kami ada kuasa yang lebih besar, Roh Kudus yang memampukan kami. Sehingga melalui hidupan, kesaksian hidup kami, pelayanan kami, kuasa Allah bekerja, kuasa Allah dinyatakan. Dan ada mujizat-mujizat yang bisa Tuhan nyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakailah jemaat masing-masing, para pelayan, majelis, dan aktivis, serta jemaat semua untuk tetap menjaga persekutuan yang erat di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.